Menerapkan cara perawatan sistem pengapian elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama saya, Devi Bakti. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menerapkan cara perawatan sistem pengapian elektronik. Bagaimana pembahasannya? Mari kita simak video berikut ini. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menyebutkan poin-poin yang akan kita bahas terlebih dahulu. Menerapkan cara perawatan sistem pengapian elektronik. A. Pemeriksaan dan penggantian busi. B. Pemeriksaan kondisi tutup busi, kabel busi, dan koil. C. Pemeriksaan unit CDI atau TCI. D. Pemeriksaan sumber tegangan sistem pengapian. E. Pemeriksaan pick-up coil atau pulser coil. F. Pemeriksaan sekring dan kunci kontak. Nah, itulah poin-poin yang akan kita bahas pada video kali ini. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan kita, yaitu yang pertama, pemeriksaan dan penggantian busi. Busi adalah salah satu komponen pengapian elektronik yang harus diganti secara berkala. Bila mesin dalam kondisi normal, busi tidak perlu disetel dan dibersihkan, cukup diganti jika sudah mencapai usia pakainya. Usia busi bermacam-macam. Untuk melihat beberapa usianya, maka perlu dilihat di buku pedoman pemilik. Pemeriksaan busi sebaiknya menggunakan spark plug tester, khususnya busi beresistor. Maka penggantiannya juga harus menggunakan busi beresistor. Gunakan kunci yang tepat untuk membuka busi, agar terhindar dari kerusakan alur pada busi. Untuk memasang, cukup menggunakan tangan kosong, baru menggunakan alat jika mulai mengencangkan. Bila celah busi dirasa tidak sesuai dengan spesifikasi, maka perlu dilakukan penyetelan dengan filler gauge. B. Pemeriksaan kondisi tutup busi, kabel busi, dan koil. Pemeriksaan tutup busi dapat dilakukan secara visual dan menggunakan alat ukur. Secara visual, lihat apakah ada retakan pada tutup busi. Perhatikan pula kemampuan tutup busi untuk menutup busi. Kemudian, ukur hambatan busi dengan menggunakan alat ukur. Lihat di buku manual apakah masih sesuai dengan standar. Periksa juga kondisi kabel busi, apakah ada retakan pada kabel. Serta lihat pada saat mesin hidup, apakah ada loncatan bunga api yang keluar melalui kabel busi. Kemudian, ukur pula hambatan kabel busi, sesuaikan dengan standar yang ada di buku manual. Perlu juga melakukan pengukuran hambatan pada koil, yaitu hambatan pada kumparan primer dan pada kumparan sekunder. Pemeriksaan tahanan kumparan primer koil pengapian dapat dilakukan dengan menggunakan alat multimeter yang diset pada skala ohm atau dengan alat ohmmeter. Arahkan ohmmeter pada skala kali 1 ohm, kemudian
set 0 ohm meter dan periksalah tahanan antara terminal positif koil dengan terminal negatif koil. Spesifikasi tahanan primer koil. Tahanan primer koil dengan internal balas resistor adalah 1,5 ohm sampai 1,9 ohm. Tahanan primer koil dengan tanpa internal balas resistor adalah 1,3 ohm sampai 1,6 ohm. Kemudian pemeriksaan tahanan kumparan sekunder koil pengapian. Arahkan ohm meter pada skala kali 1 kilo ohm, kemudian set 0 ohm meter dan periksalah tahanan antara terminal negatif koil dengan terminal tegangan tinggi koil. Adapun spesifikasi tahanan sekunder koil adalah tahanan sekunder koil dengan internal balas resistor 13,7 kilo ohm sampai 18,5 kilo ohm. Tahanan sekunder koil dengan tanpa internal balas resistor adalah 10,7 kilo ohm sampai 14,5 kilo ohm. Perlu diketahui, nilai hambatan kumparan primer selalu lebih kecil dari kumparan sekunder. Kemudian C. Pemeriksaan unit CDI atau TCI. Mayoritas CDI dan TCI tidak memerlukan pemeriksaan. Komponen ini adalah komponen terakhir yang diperiksa jika terjadi gangguan di sistem pengapian. Bila CDI atau TCI rusak, satu-satunya cara untuk memperbaiki adalah dengan cara mengganti dengan perangkat yang baru. Berikutnya yang D. Pemeriksaan sumber tegangan sistem pengapian. Baterai kumparan pengapian. Terdapat dua jenis sumber tegangan sistem pengapian elektronik, yaitu baterai dan generator. Bila memeriksa baterai yang basah atau memeriksa baterai basah, maka prosedurnya adalah dengan melihat kondisi fisik baterai tersebut. Lalu melihat tegangan baterai dan melihat berat jenis air aki. Untuk baterai MF, cukup memeriksa kondisi fisik baterai dan tegangannya saja. Pemeriksaan kumparan pengapian yang hanya digunakan sistem CDI AC dilakukan dengan mengukur nilai hambatan dan kontinuitasnya. Bila didapatkan nilai hambatan yang tidak sesuai spesifikasi, maka kumparan dari baterai harus diganti. E. Pemeriksaan pick-up coil atau pulser coil. Pada pemeriksaan kali ini, cukup memeriksa kontinuitasnya dan memeriksa hambatannya saja. Jika sudah tidak sesuai dengan ukuran standarnya, maka harus diganti dengan pulser coil atau pick-up coil yang baru. F. Pemeriksaan sekering, kunci kontak, dan rangkaian kabel. Untuk memeriksa sekering, kunci kontak, dan rangkaian kabel, cukup memeriksa kontinuitasnya. Jika tidak sesuai, maka harus dilakukan penggantian komponen dengan komponen yang baru. Baiklah adik-adik, itulah pembahasan kita
cerita tentang menerapkan cara perawatan sistem pengapian elektronik. Semoga dengan video tersebut adik-adik dapat memahaminya. Dan jika lupa silahkan untuk menonton videonya diulang-ulang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.